Karena apa? Satu, karena mereka ternyata adalah surprisingly satu pasar. Pasar ya. Gak kerasa nih kan Star in My Mind udah mau episode terakhir kan. Aku tuh ngeliatin couple-nya di Star in My Mind tuh kok lucu banget itu loh, si Jungdang itu loh. Kalian tuh nonton juga gak sih? Iya, gue nonton sih. Nonton. Gue belum. Gue udah nonton dong. Gue tuh sebenarnya tuh tadinya nggak berniat buat nonton kan, karena itu kan kayak seriesnya tuh dari teasernya tuh kelihatan kayak aduh kayaknya terlalu manis deh, not my cup of tea gitu. Cuma seperti biasa pas lagi scrolling down di TikTok gitu kan, nemu VT-nya mereka gitu. Terus aku ngeliat kayak, kayaknya dua bocah ini tuh lucu deh, gemes gitu kan. Ya udah akhirnya memutuskan buat nonton seriesnya dan ya ternyata seriesnya ya bagus gitu. Dalam artian seriesnya tuh ringan, fluffy. Terus kita nonton tuh nggak perlu yang perang urat syaraf, nggak yang tegang gitu, nggak banyak beban pikiran gitu nontonnya. Nih gue sebagai orang yang belum nonton, coba deh lu ceritain ke gue aktor-aktornya itu sendiri kayak gimana sih Jungdang itu. Udah baca gesturnya juga. Cuman ya gue minta ini deh dari lu penjelasan. Oh bukan apa namanya? Bila penjelasan. Ya intinya adalah si Jung ini tuh dia tuh dulu debut di Two Moons tuh. Jadi Two Moons generasi kedua ya dia ya. Dia itu berperan sebagai Ming yang pas Two Moons generasi pertama tuh diperankan sama si Kim. Jadi dia itu debut di Two Moons tuh sebagai Ming. Terus habis seriesnya kelar, terus dia tuh sempat kayak yang dibentuk sama company yang sama yang memproduksi series Two Moons tuh gitu. Cuma habis itu grupnya bubar. Katanya sih ada masalah gitu sama company-nya gitu. Gue nggak terlalu ngikutin sih. Pokoknya harusnya grupnya bubar. Terus gue juga nggak denger info apapun dari dia setelah itu. Terus tiba-tiba kemarin pas GMM announce seriesnya dia pas acara GMM Borderless 2022 itu ada si Jung gitu. Terus gue mikir kayak, oh Jung sekarang di GMM ya? Kayak gitu. Terus ya sempat nonton teasernya gitu, teaser seriesnya. Cuma emang belum kepikiran buat nonton seriesnya pas itu gitu. Terus juga tahun ini dia ada series baru juga kan, yang tayang di WTV, judulnya kalau nggak salah ya, Mafia The Series gitu. Soal mafia-mafia gitu lah. Oh iya yang sama James ya? Iya. Ya. Gak tahu yang itu. Kalau sidangnya gimana? Kalau sidang sih, kalau nonton Bad Buddy, the series yang bener-bener fokus nonton, you can find him there gitu. Jadi dia itu jadi temennya si Pran gitu, si Pat Pran gitu pas zaman sekolah gitulah yang anak band itu. Cuma dia emang mungkin cuma cameo gitu. Cuma dia ada di situ. Dan habis itu ya ini series yang bener-bener dia main series as main lead gitu, ya di series ini Star in My Mind. Oke, nah ini sebenarnya kemarin gue karena diracunin sama Rere nih ya. Dia bilang, lihat Jungdang deh, Jungdang itu lucu kok kak, gitu kan. Ya jadi gue penasaran ya kan, nih kenapa nih bocah bilang lucu ya kan. Nah, gue nontonin dong klip-klipnya gitu kan. Kan banyak tuh di Twitter, di YouTube, di TikTok lah, di mana-mana aja gue nonton gitu. Ya gue baca gesturnya lucu gitu kan. Kayak, ini bocah dua kayaknya apa ya, kayak misalnya nih kita nonton couple BL gitu kan, pasti ada satu yang dominan, ada satu yang lebih soft atau gimana gitu. Nah ini Jung sama Dang tuh beda kasus gitu, kayak mereka tuh berdua balance gitu, nggak ada yang lebih dominan dan nggak ada yang lebih soft atau gimana gitu. Ya paling mungkin karakternya beda-beda tipis lah gitu kan. Ya cuman ya jahilnya mereka sama, kayak energinya mereka tuh sama gitu. Ya gue ngerasa ya mereka special sih. Lucu sih emang. Gue nonton yang di Sevos itu gara-gara itu gue tahu Jungdang. Oh lu dari Sevos malahan ya? Yes. Tapi emang lucu sih mereka gitu. Yang kemarin gue rada-rada akhirnya kayak ngerasa pengen ngikutin mereka. Itu gara-gara ada sebuah video, lupa itu entah IG story atau apa. Pokoknya si Jung itu ikut family tripnya keluarganya Dang.
Kalau biasanya yang maksudnya gini loh, kalau couple yang ketemu pas kerja gitu, kadang-kadang kan mereka nggak yang terlalu deket kan, kayak pas ada event mereka deket gitu, tapi personally di kehidupan pribadinya mereka gitu, mereka nggak yang terlalu deket gitu dengan keluarga masing-masing gitu. Tapi si Jung ini tuh udah ikut family trip gitu, berarti kan dia emang udah deket banget gitu dengan keluarganya si Dang. Makanya aku mikirnya kayak, oh mereka tuh emang bener-bener deket gitu loh, yang bener-bener mereka tuh bener-bener temen gitu loh. Iya kan, mereka kan lucu kan gitu. Gesturnya kayak gitu kan, yang satunya celingi, terus habis itu ya kelihatan kan Sidung kan celingi, terus ada posesif gitu kan, terus ada gigit-gigitan juga kan, sempat Oh iya, post di kemarin sosmed lihat itu. di Twitter. Ya, Emang dia kelingi sih. nah, aku kan kepo kan, soalnya mereka tuh kok kayak gitu. Sedekat itu gitu ya, maksudnya Iya, sampai gigit-gigitan gitu. iya, kan aku jadi kepo nih, wetonnya mereka tuh kayak gimana sih? Terus silahkan Anda jelaskan apa itu weton gitu. Karena aku yakin gak banyak orang yang tahu gitu. Weton itu sama kayak kita ngelihat dari zodiak, dari sio, dari feng shui, atau dari ya astrologi lah gitu loh. Tapi ini adalah versi Jawa. Hitungannya bukan berdasarkan bintang, tapi ada hitung-hitungan hari dan pasar. Dilihat dari tanggal lahir lah. Lu lahirnya kapan, lu bisa tahu karakter lu sesuai itu enggak? Oke. Lu mau nanya terus kalau siapa? Mau tanya Jung dulu dong Kak. Jung. Bias. Bias. Jung, bukannya biasnya Rere itu Sidang. Oh, anaknya Mantu dia kan dulu. Sidang. Oh, mantu dulu yang dulu. Oke, didahulukan. Pak. Jung ya, Jung itu kan lahirnya tanggal 10 Maret 2001 kan. Ya. Nah, itu kalau misalnya kita hitung wetonnya, itu berdasarkan hari lahir, itu jatuhnya adalah di hari Sabtu Kliwon. Kliwon. Gua serem dengar kata Kliwon. enggak sih, enggak serem. Enggak. Jumat Kliwon, Pak. Bukan Jumat Kliwon. Ada yang lebih serem dari jadi Jumat Kliwon. Ya. Oke, lanjut. Kalau lihat dari karakternya itu ya sebenarnya sih baik-baik aja ya, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang gimana-gimana. Cuma kalau dari hari itu Jung itu misterius, susah ditebak. Moody nggak sih? Moody. Ya kan? Tapi kalau dari hari Sabtu itu adalah emang orangnya misterius, tapi gampang disenangin sama orang gitu loh. Maksudnya gampang dibuat itu senang. Disukai banyak orang gitu ya? Iya, betul. Nah, kalau dari pasaran yang Kliwon itu orangnya adalah ambisius, enak diajak ngobrol, cuma nggak enaknya adalah suka ceroboh dan kadang seenaknya sendiri gitu. So far sih masih bagus-bagus aja. Kalau Dang? Oh, Dang itu lahirnya kan 1 Oktober 2000, tahun 2000 ya. Lebih tua sedikit sih. Tapi dia lebih childish ya. Dan surprisingly pasaran mereka itu sama dong. Kalau Jung itu kan hari Sabtu Kliwon, sedangkan kalau Dang itu adalah Minggu Kliwon. Jadi sama-sama Kliwonnya. Beda hari. Jadi kalau misalnya dari watak dan karakter sih hampir sama sih. Nggak ada yang beda banget. Cuma kan kalau hari Minggu itu orangnya lebih pendiam. Surprisingly Dang yang chatty seperti itu adalah sebenarnya dia itu pendiam dalam artian kalau dia sama orang yang nggak mudah berteman dengan banyak orang, ngerti kan orang yang ekstrovert yang chatty dengan orang yang ramah tapi ada batasan. Nah, Dang itu kayak gitu. Jadi maksudnya dia punya batasan gitu. Jadi dia tuh agak ada nggak yang sechatty itu, nggak sechatty yang orang biasanya kan beda kan. Iya. Kalau dari karakternya adalah dia itu ada karakter yang dia menyendiri, tertutup. Oke. Wow. Ini juga kita nggak ada loh. janjian sama sekali ya, maksudnya
gue kan nggak ada janjian sama Arus, nggak ada janjian sama Flo atau Rere bahwa kita akan memberikan pendapat yang sama gitu loh. Gue juga sebenarnya ya gue kaget juga sih dengan reading weton reading ini gitu. Weton reading. Ya intinya inilah primbon. Primbon. Oke ya, gue lupa primbon ya, alias ya kalau di Cina namanya feng shui lah ya. Yes. Ya, seperti itu. Ya memang kalau gue baca gesturnya sih ya kayak Dang itu adalah tipe yang dia punya kontrol. Dia punya kontrol, dia sama teman-temannya ya oke lah all out gitu kan. Tapi gue ngelihatnya kalau dia sama Jung, dia he lose all his shit gitu, kayak all out banget gitu loh. Iya, karena apa? Satu, karena mereka ternyata adalah surprisingly satu pasar. Jadi ya. Oke, sama-sama that makes sense. Iya. Jadi satunya baik juga satunya baik, tapi kalau berantem satunya batu, satunya juga batu. Nah, lucunya mereka itu kan sebenarnya kalau dari karakter nggak kompatibel ya, karena kan sama-sama pasarannya Kliwon. Terus hari Minggu sama hari Sabtu itu nggak yang terlalu kompatibel. Tetapi kalau lu hitung dari hasil wetonnya, surprisingly hasilnya adalah berjodoh. Rere seneng tuh. Jodoh bisa artian banyak. Iya. Jodoh dalam pertemanan, karir, cocok lah pokoknya intinya. Kalau sama-sama bareng. Tumben dia bijak. Abis makan ayam geprek. Iya sih, maksudnya jodoh itu kan tidak hanya dalam artian asmara atau pernikahan. Iya. Ya, jodoh itu kan bisa aja. Jodoh itu bisa kerjaan. Jadi kerjaan lu tuh langgeng. Jadi dua orang ini bakalan bisa sukses karena mereka berjodoh dalam hal karir. Oke. Berteman pun juga bisa langgeng karena emang klop ternyata. Oh iya, tadi gue inget lu nyebut Tumuns tuh ya si Jung ya. Gue tuh kayak samar-samar gue kayaknya pernah deh itu Tumuns tuh FM di Jakarta. Iya. Iya, ada. Oh, oke. Bukannya lu baru itu kan lu ikut. Iya, makanya gue kayak iya sih, gue kan nggak ini ya, gue kan nggak nonton ya Tumuns ya. Jadi tuh kayak gue yang ikut aja gitu, mintain tolong sama temen ngangkat itu, ambil ini, kita lagi ada FM nih apa, ya udah gue bantuin karena temen seneng kan, ya udah gue ikut bahagia juga gitu kan, angkatin segala balon gitu kan. Oh ternyata itu ada juga. Bener-bener gue nggak tahu. Tapi bener loh, kita tuh sering mengalami momen-momen seperti itu. Oke, thank you everyone yang udah mau dengerin gibahan kita. Dan thank you banget buat kalian semua yang udah subscribe dan komen. Sekian dari gibahan kita kali ini. Gimana? Seru nggak? Next, kita akan ketemu di episode-episode selanjutnya dengan gibahan-gibahan yang lain. So, bye! See you! Bye!